Ya, Bapak Ibu jemaat Tuhan yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, Gereja Protestan Maluku melalui LPJ telah menetapkan tema bulanan pemberitaan Injil dan kualitas hidup, dan juga tema mingguan beritakan Injil. Bapak Ibu, Saudara dan anak-anak yang Tuhan Yesus kasihi, sebenarnya beta deng Bapak Ibu, Saudara, anak-anak semua, katong selalu diperhadapkan dengan perasaan ragu. Beta, Bapak Ibu, Saudara, anak-anak semua selalu diperhadapkan dan merasa khawatir, takut, belum berani, belum tegas dalam melakukan tanggung jawab yang Tuhan kasih for beta, Bapak Ibu, Saudara dan anak-anak. Katong selalu menyadari sungguh bahwa ketika katong ada di dunia ini, katong bukan hanya duduk saja dan buka tangan dan terima dan meminta daripada Tuhan. Tapi ada tugas pekerjaan yang Tuhan kasih for beta deng Bapak Ibu. Di mana beta deng Bapak Ibu, Saudara, anak-anak semua dikasih kesempatan, dikasih tugas, bahkan diutus untuk memberitakan Injil. Dan pemberitaan Injil ini jangan sekali lagi beta, Bapak Ibu, Saudara, anak-anak mau bilang bahwa pemberitaan Injil adalah suatu beban atau tugas yang menjadi beban bagi beta dan Bapak Ibu, atau beta dan Bapak Ibu pun menyadari dan selalu mengaku sungguh bahwa pekerjaan pemberitaan ini merupakan pekerjaan tambahan di tengah-tengah ketumpung kehidupan dari hari lepas hari. Tidak, Bapak Ibu. Pemberitaan Injil ini adalah tugas mulia. Pemberitaan Injil ini adalah amanat yang Tuhan kasih, bukan pekerjaan tambahan. Pemberitaan Injil ini menyampaikan kabar sukacita ini bukan jadi beban for beta dan Bapak Ibu, Saudara. Tapi pemberitaan Injil ini merupakan tugas yang mulia. Tapi kadang-kala beta, Bapak Ibu, Saudara, anak-anak pun tidak mampu untuk melakukan itu karena katong sering meragukan kuasa Tuhan, sering meragukan bahwa Tuhan itu hidup, sering meragukan akan janji penyertaan Tuhan bagi beta dan Bapak Ibu. Makanya kadang-kala kalau katong diminta untuk menjadi ini, beta takut. Kadang-kadang diminta untuk menjadi ini dan menjadi itu dan meminta untuk bisa memberikan apa yang benar dan apa yang salah, katong ragu dan katong saya mampu bikin akang. Padahal sebenarnya menjadi utusan, menjadi duta Kristus, menjadi pewarta Injil, bukan saja macam beta berdiri begini saja lalu bilang apa yang firman Tuhan bilang, tapi beta dan Bapak Ibu dapat tugas. Bukan cuma bicara, tapi ketompung kelakuan, ketompung sifat, ketompung pikiran, ketompung perbuatan, itu bagian daripada pemberitaan Injil di tengah-tengah tugas dan pergumulan beta, Bapak Ibu. Dalam konteks pembacaan firman Tuhan, kalau ketom baca satu pasal seutuhnya, di situ ketom bisa melihat bagaimana ada keraguan-raguan murid-murid, ada keraguan-raguan orang-orang yang mengikuti Tuhan ketika don datang melihat kubur Yesus kosong. Ada yang mengaminkan bahwa Yesus bangkit, tapi ada yang juga meragukan dan bilang itu mayat Yesus dicuri. Itu berarti dong saya meyakini akan kebangkitan, akan kuasa kebangkitan yang terjadi bagi Yesus. Ketika murid-murid pergi melihat Yesus dikubur, malaikat bilang, anto seng di sini lai, anto supi di tempat yang untuk tunggu untuk bisa menyampaikan tugas dan tanggung jawab for murid-murid. Jadi ketika dong datang di kubur sekosong, malaikat bilang anto subangkit dan anto yang di sini lagi, anto supi di tempat di mana nanti baku dapat yang antua dan disitulah antua akan kasih tugas dan tanggung jawab. Mereka mendengar itu dan mereka pun melakukan tugas panggilan itu. Tetapi siapapun dia pasti juga ada dan ketika melakukan tanggung jawab itu dia ragu, dia takut dan Tuhan pun menunjukkan kepada murid-murid ketika ada di Galilea dan dia mau terangkat ke sorga. Dia bilang, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, baptislah mereka. Dan dia pun menunjukkan kepada murid-murid, ini beta nih,
Tuhan Allah kasih kuasa for beta dan beta kasih for kamu orang untuk kamu orang pergi sampaikan kepada umat. Bangsa tidak terbatas bangsa Israel. Tapi semua orang, semua bangsa bahwa dia adalah Yesus yang hidup. Yesus yang bangkit. Dan menyampaikan kabar sukacita di tengah-tengah tanggung jawab. Pergi saja. Karena beta dikasih kuasa bukan di sorga saja tapi kuasa di bumi juga. Beta punya hak penuh, otoritas penuh di dunia ini. Dan pergi, bikin apa yang beta bilang. Dan itu menjadi pengutusan bagi murid-murid. Dengan amanat itu, dong pergi memberitakan kabar sukacita. Dan dengan berkat yang Tuhan kasih, penyertaan nyata bagi dorang, saya pakai waktu, tapi sampai akhir zaman. Itu janji Tuhan kepada murid-murid ketika mereka menerima tanggung jawab untuk menyampaikan kabar sukacita di tengah-tengah kehidupan dan semua. Antua kasih berkat penyertaan. Antua kasih kekuatan for dorang. Antua mau bilang for murid-murid bahwa murid-murid tidak sendiri dalam melakukan tugas tanggung jawab dong. Tapi ada Tuhan bersama-sama lewat janji penyertaannya. Tugas yang Tuhan kasih for murid-murid sama juga Tuhan kasih for beta, bapak, ibu, saudara, semua anak-anak. Katong dapat tanggung jawab yang sama untuk bisa menyatakan kabar sukacita. Bukan saja ketika berdiri pimpin ibadah. Tapi katong pun tutur kata, katong pun kelakuan, katong pun cara berpikir. Katong bisa menunjukkan kepada semua orang supaya orang tahu siapa itu Yesus. Dan orang bisa bikin apa yang Yesus mau lewat firman Tuhan. Kadang-kadang juga katong bicara macam beta begini berkhotbah. Tapi kadang-kadang juga beta yang mampu lewat kata dan perbuatan. Dan itu salah. Tapi semua sama-sama harus katong bikin. Su bicara, bikin akang. Jangan bicara lain, bikin lain. Katong dikasih tugas untuk bisa melakukan pemberitaan Injil ini. Tapi kadang-kala katong juga bilang, katong mengeluh, katong bersungut karena merasa terlalu berat. Beban tanggung jawab sebagai pengurus, tanggung jawab sebagai majelis, tanggung jawab sebagai perangkat, tanggung jawab sebagai umat pilihan untuk mewartakan sukacita. Katong bilang akan jadi beban, ibu. Jangan. Itu bukan beban tapi tugas mulia yang Tuhan kasih for beta dan bapak ibu. Jangan mengeluh dan jangan bersungut. Kadang-kala katong bersungut. Kadang-kala katong lari dari tugas mulia ini karena takut disakiti, ketika merasa tidak dihargai lalu katong pikas tinggal tugas pemberitaan Injil ini. Kadang-kala katong merasa ketika katong ada dalam pelayanan, dalam posisi apapun, ketika merasa sudah tidak diperhitungkan, lalu katong saya mau bikin katong pun tugas, kasihan. Tuhan marah. Katong harus bikin dengan sukacita. Katong jangan takut dengan masalah. Tetap lakukan apa yang Tuhan mau. Karena janji Tuhan for murid-murid. Janji Tuhan itu juga for beta dan bapak ibu saudara. Dia akan menyertai. Dalam tugas pelayanan mungkin katong akan mengalami kekurangan. Tapi besok katong akan menerima kelebihan. Dalam pelayanan katong mungkin akan menangis. Tapi besok katong akan menerima sukacita. Dan hidup seperti itu, hari ini baik, besok mungkin tidak baik, tapi pasti juga akan menerima kebaikan. Hari ini katong berduka, tapi ada juga sukacita yang Tuhan siapkan. Di balik rasa yang tidak menyenangkan dalam katong pun hidup, di balik kesedihan, di balik ketakutan, ada kuasa Tuhan beracara di tengah-tengah katong pun hidup. Jadi jangan sekali-sekali lalu bilang, ayo ini akan beban lawang. Ayo beta saya mau bikinlah ibu barang beta nih. Itu yang perhitungkan beta. Kerja for Tuhan. Bikin akang saja. Baik sebagai suami, baik sebagai istri, baik sebagai anak-anak, baik sebagai pelayan. Katong pun tugas sama. Jadi mari Bapak Ibu. Beta pun juga mengakui sungguh belum sempurna seperti apa yang menjadi tanggung jawab. Tapi hari ini mari katong sama-sama sepakat.
Katong punya komitmen. Beritakan Injil. Kerja for Tuhan. Sampaikan kabar sukacita. Tapi katong juga takut kadang-kala. Mau bilang yang betul. Tapi katong takut jangan sampai katong pun jabatan akan yang ada. Mau bilang yang betul takut jangan sampai Desember main dengan katong. Mau bilang yang betul takut jangan sampai katong yang dapat apa-apa. Tuhan yang lihat apa yang katong bikin. Biar katong kasih banyak lagi. Tapi kalau dalam katong pun hidup. Katong yang bisa menyampaikan apa yang Tuhan mau. Tuhan yang lihat berapa banyak uang yang katong kasih. Lebih daripada itu Tuhan lihat hati. Tuhan lihat katong pun hidup. Kerja saja. Pulang sampaikan kabar sukacita sah. Tidak dihargai, silakan. Tidak diterima, silakan. Tapi tetap tugas pelayanan itu tetap katong bikin akang. Dan ada berkat yang Tuhan siapkan. Apapun bentuk berkat itu. Beta dan Bapak Ibu akan menikmatinya. Di tengah-tengah perjalanan katong pun hidup. Katong berkorban. Saya jadi masalah. Kadang-kadang katong mau bikin sesuatu tapi takut mau kasih ini. Ketika ada, berikanlah. Tuhan akan melipatkan berkat dalam katong pun hidup. Ketika merasa tidak mampu, Tuhan kasih kekuatan. Ketika merasa tidak mampu berjalan, Tuhan akan pegang tangan lalu berjalan dengan katong. Yang penting katong percaya akan janji dan penyertaan Tuhan. Katong pulang, katong bilang, for suami, for istri, for anak-anak, for umat. Katong bilang apa yang Tuhan mau. Lalu abis katong bilang, katong bikin akang. Pergilah, lalu bikin apa yang Tuhan mau. Supaya semua orang bisa menjadi pengikut-pengikut Kristus. Tuhan mampukan beta dan Bapak Ibu untuk melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Amin.